Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Mahardika dengan NIM 2410220009. Ya, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal matematika dasar yang diampu oleh Punungki Andityasari MPD. Ya, saya mereview dua jurnal. Saya akan run yang jurnal yang satu tentang penerapan metode logika fusi dalam analisis kepuasan mahasiswa terhadap sistem perkuliahan online. Ya, langsung saja kita ke abstrak. Penelitian untuk upaya meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan yang diberikan, di mana perlu adanya penanganan yang tepat mulai dari input proses hingga output dari pelayanan yang diberikan. Hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga keberlangsungan suatu proses pelayanan yang berkesinambungan. Ya, usai lanjut ke pendahuluan. Ya, perkembangan teknologi informasi terus berlanjut membawa implikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi merupakan hal yang sangat berguna. Dengan adanya informasi, maka akan membantu kita mempengaruhi suatu keputusan dengan lebih tepat berdasarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk informasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode waterfall. Metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik, atau biasa dalam bahasa Inggris itu classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada membangun perangkat lunak. Langsung saja ke hasil dan pemahaman. Ya, aplikasi kepuasan mahasiswa belajar online pada Universitas Hasan Bengkulu dibangun sesuai dengan analisa dan perancangan seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, yaitu bab metodologi penelitian. Maka pada bagian ini akan dipaparkan hasil dan dari aplikasi yang dibangun. Pada bab ini akan menjelaskan hasil pengujian terhadap hasil dari sistem yang dibangun, fungsional sistem, dan analisis terhadap kinerja sistem berdasarkan hasil output yang dihasilkan oleh sistem. Ya, kesimpulan dari artikel tersebut adalah artikel ini membahas tentang penerapan logika fusi untuk mengenai terhadap perkuliahan online. Hasilnya menunjukkan bahwa metode logika fusi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai logika fusi. Ya, klien dari artikel ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa seperti kesulitan mengakses lampu lalu lintas. Penulis mengembangkan sistem menggunakan survei untuk membuat aturan fusi untuk memulai kepuasan siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa metode memungkinkan analisis yang akurat dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya ada referensi saya mencantumkan 3. Pertama dari pemrograman Windows, yang kedua dari pengenalan Visual Studio, yang ketiga dari Fusi Inference System Sugeno untuk evaluasi kinerja pelayanan pegawai kantor camat. Ya, langsung saja kita ke metode. Artikel ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode yang digunakan. Penggunaan fusi Tsukamoto efektif untuk menangani ketidakpastian dalam analisis kepuasan mahasiswa, namun mengabaikan informasi penting yang terwakili dalam aturan fusi. Metode penelitian waterfall memberikan struktur yang jelas, tapi kurang fleksibel dalam merespon perubahan kebutuhan. Pengguna kuesioner sebagai alat pengumpulan informasi yang tepat, namun desainnya harus lebih baik agar mencakup
semua aspek kepuasan. Lanjut ke kualitas analisis. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi algoritma dan memberikan wawasan tentang efektivitas aplikasi. Artikel ini juga memuat keterbatasan dan saran untuk penelitian masa depan, yang menunjukkan bahwa penulis menyadari potensi untuk pengembangan lebih lanjut bersama dengan referensi yang relevan. Artikel ini memberikan landasan teori yang kuat dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Lanjut dengan relevan dengan topik. Artikel ini menjelaskan penerapan metode logika fusi, khususnya metode Tsukamoto, dalam menganalisis kepuasan mahasiswa terhadap sistem perkuliahan online. Fokus artikel ini adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa, terutama dengan tantangan era pandemi COVID-19, seperti akses terhadap lampu lalu lintas, masalah kualitas pembelajaran. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program belajar, mengajar, dan pengolahan data kepuasan mahasiswa untuk pengambilan keputusan berbasis data. Ya, selanjutnya ada kontribusi teori penelitian. Artikel ini menaruh pengembangan pada penerapan akal fusi pada analisis kepuasan mahasiswa. Metode fusi Tsukamoto yang digunakan menampakkan bagaimana logika fusi bisa membantu pada menangani ketidakpastian pada data kepuasan. Ya, selanjutnya ada hubungan antar artikel. Ya, artikel ini menjelaskan tentang metode logika fusi Tsukamoto dalam menganalisis kepuasan mahasiswa terhadap sistem perkuliahan online. Logika fusi digunakan untuk menganalisa data subjektif dan menyoroti relevansi untuk pengambilan keputusan bidang. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan. Tujuan primer berdasarkan penelitian ini merupakan untuk tinggi kualitas plan pendidikan kepuasan pada mahasiswa. Secara keseluruhan, artikel ini menarasi krusial penilaian kepuasan mahasiswa pada era perkuliahan. Selanjutnya ada ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Dengan menganalisis kepuasan mahasiswa, dapat mengidentifikasi beberapa aspek yang kurang memadai dalam sistem pembelajaran online. Artikel tersebut memiliki beberapa kelemahan. Artikel tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain kurangnya informasi mengenai ukuran sampel yang digunakan yang bisa mempengaruhi validitas hasil analisis kepuasan mahasiswa. Metodologi yang terbatas pada suatu metode, yaitu fusi Tsukamoto, mungkin tidak memberikan gambaran menyeluruh, dan kurangnya konteks mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi kepuasan juga menjadi catatan. Ya, hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki dalam artikel ini ada 4, yaitu metodologinya, strukturnya, visual datanya, gaya penulisan bahasa. Ya, segitu saja. Lanjut, hasil yang perlu dikembangkan. Penelitian dapat memperluas analisis dengan menambahkan lebih banyak variabel yang dipengaruhi kepuasan mahasiswa, seperti kualitas pengajaran, interaksi dosen, dan fasilitas teknologi. Selanjutnya ada usulan pengembangan. Diharapkan untuk menambahkan variabel atribut dan membentuk model aturan yang lebih kompleks. Ini akan membantu dalam memberikan analisis yang lebih mendalam terkait kepuasan mahasiswa. Selanjutnya ada assessment. Artikel ini membahas penerapan metode logika fusi, khususnya fusi Tsukamoto, untuk menganalisa kepuasan mahasiswa terhadap sistem perkuliahan online di Universitas Hasan Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi mahasiswa, sepertinya akses sinyal yang buruk apabila aplikasi yang dibangun
tentang mengelola data, kepuasan mahasiswa secara aktif, menyediakan input, analisis, dan output laporan. Penelitian ini juga merendaskan pengembangan lanjut dengan variabel lain dan membandingkan dengan algoritma lain untuk meningkatkan hasil analisis secara berkeseluruhan. Pendekatan logika fusi terbukti efektif dalam mengevaluasi. Ya, selanjutnya ada dampak pada teknik. Artikel ini membahas tentang penerapan metode logika fusi, khususnya fusi Tsukamoto dalam kepuasan siswa terhadap sistem program online. Penerapan teknik ini meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan memungkinkan analisis yang lebih akurat dan fleksibel terhadap fakta kepuasan mahasiswa. Langsung saja lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul Penerapan Logika Fusi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Kualitas Web. Sebelumnya minta maaf, di sini saya lupa mengingat dulu ya, tapi di sini saya tetap menyambungkan gesernya di sini. Ya, lanjut langsung saya ke abstrak seperti yang jurnal ke-1. Abstraknya tujuan dan pembangunan sistem pendukung keputusan pemilihan telur bebek atau membantu masyarakat memilih telur bebek yang berkualitas untuk dikonsumsi. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, observasi dan hasil pengujian terhadap 10 sel telur dilakukan untuk membuat perbandingan antara menurut pedagang telur bebek dan sistem menyatakan bahwa 2 dari 10 telur dinyatakan tidak layak menurut sistem, sehingga akurasi yang diperoleh sebesar 80%. Kata kunci sistem pendukung keputusan fusi layak telur bebek ya. Pendahuluan. Telur bebek merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah dicerna dan bergizi tinggi. Telur bebek terdiri dari protein 13% lemak, terdiri dari 13% protein, 12% lemak, serta vitamin dan mineral. Berdasarkan sifat kimia, khususnya nilai gizi, telur sangat dianjurkan untuk dikonsumsi anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang, ibu hamil dan menyusui, serta usia 6. Keunggulan telur bebek antara lain kaya akan mineral, vitamin B6, asam pantonat, vitamin A, vitamin E, dan vitamin B12. Pemanfaatan telur bebek sebagai bahan pangan tidak hanya dikonsumsi langsung, tetapi juga digunakan dalam berbagai produk olahan makanan, misalnya kue dan telur asin. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan kualitas telur bebek. Untuk mengembangkan dan menguji penerapan logika fusi penentuan telur bebek. Ya, selanjutnya langsung ada hasil dan pembahasan sistem pendukung keputusan penentu kelayakan kualitas telur bebek. Membahas penerapan metode logika fusi dalam menentukan kualitas telur bebek yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Sistem ini membantu untuk mengevaluasi kualitas telur berdasarkan parameter tertentu yang sulit diukur dengan pasti, seperti warna kulit telur, kebersihan, dan bentuk telur. Ya, ini ada kesimpulan dari artikel tersebut. Artikel ini membahas tentang penerapan logika fusi dalam mengembangkan sistem pendukung atau biasa disingkat SPK
untuk menentukan kelayakan telur bebek dengan menggunakan fusi. Keputusan mengenai kualitas telur bebek. Ya, selanjutnya ada keaslian. Artikel tersebut menawarkan ide baru berupa pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK untuk pemilihan telur bebek berkualitas menggunakan logika fusi. Sistem ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih telur berdasarkan kriteria tertentu seperti berat, putih telur, dan kuning telur. Pendekatan ini berbeda dari metode klasik yang hanya menggunakan logika dua nilai. Ya, di sini saya mencantumkan 7 referensi. Yang pertama adalah dari Abdi Satria dan kawan-kawan tentang penentuan telur puyuh terbaik menggunakan pembobotan simpel aditif. Yang kedua dari Wake, Jurnal Teknik dan Teknologi 2018. Ya, langsung skip saja. Kita langsung ke kritik metode. Artikel ini memiliki beberapa kritik terkait metodologinya. Pertama, ukuran sampel yang hanya 10 telur membatasi generalisasi hasil dan mengurangi akurasi sistem. Selain itu, pengumpulan statistik melalui observasi dan wawancara dengan pedagang dapat menimbulkan bias. Kriteria ini digunakan untuk menilai kualitas telur seperti berat dan warna, mungkin mencangkup aspek relevan dan aturan fusi yang diterapkan perlu validasi lebih lanjut. Ya, selanjutnya ada kualitas analisis. Artikel tentang penerapan logika fusi dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan kesesuaian mutu telur bebek oleh Agus Wantoro dan kawan-kawan sangat cocok untuk kebutuhan masyarakat dalam memilih telur bebek yang berkualitas. Metodologinya, penelitian ini yang komprehensif termasuk studi literatur, observasi, dan wawancara, menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang teknik pengambilan keputusan. Hasil pengujian di sistem mencapai akurasi 80%, menegaskan pentingnya penelitian ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas telur. Ya, selanjutnya ada relevan dan topik. Artikel ini menjelaskan penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan atau biasa disebut TSS untuk pemilihan telur bebek berkualitas tinggi. Telur bebek seringkali dipilih sebagai sumber protein hewani yang bergizi berdasarkan faktor-faktor dangkal seperti warna cangkang dan suara yang dihasilkan ketika telur dikocok. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dalam memilih telur yang baik. Sistem ini mengandalkan logika fusi untuk membantu menentukan kualitas telur berdasarkan variabel seperti berat, warna kuning, dan protein. Hasil pengujian selanjutnya akurasi mencapai 80%. Selain itu, artikel ini membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan logika di bidang pertanian, dampak kualitas telur terhadap kesehatan masyarakat, dan pengembangan aplikasi seluler yang memfasilitasi kita untuk pemilihan telur yang tinggi. Selanjutnya ada kontribusi pada teori penelitian. Artikel dari Agus Wantoro dan rekan-rekannya berkontribusi dalam teori penelitian menggunakan penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan atau bisa disebut SPK untuk memilih kelayakan kualitas telur bebek. Penelitian ini menggunakan metodologi yang komprehensif termasuk dari studi literatur, observasi, dan wawancara yang memperkuat validitas hasilnya. Ya, langsung saja lanjut. Hubungan tematik antar artikel. Ya, penelitian ini menggunakan sistem pendukung keputusan TSS untuk menyoroti pentingnya kualitas telur sebagai sumber protein hewani dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilah dan memilih kualitas telur bebek. Ya, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan telur bebek
dan telur unggas memiliki kesamaan sebagai sumber protein hewani yang bergizi, digunakan dalam berbagai olahan makanan, dan mengandung vitamin serta mineral penting. Namun terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Telur bebek memiliki rasa yang lebih kaya dan tekstur lebih kental, serta umumnya lebih tinggi kandungan vitamin B6, vitamin A, vitamin E, dan mineral dibandingkan telur ayam. Selain itu, telur bebek biasanya memiliki cangkang yang lebih besar dan bervariasi dalam warna, serta sering digunakan dalam produk olahan seperti telur asin yang kurang umum untuk telur ayam. Ya, selanjutnya ada ide gagasan atau petan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel ini memberikan SPK yang dapat membantu masyarakat dalam memilih telur bebek berkualitas menggunakan metode tradisional yang hanya mengguncang telur. Pengguna logika fusi untuk mengenai ketidakpastian dan variasi dalam penelitian kualitas telur, di mana nilai keanggotaan dapat berkisar dan sepenuhnya salah. Ya, selanjutnya ada kelemahan artikel. Artikel tentang penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan kualitas telur bebek memiliki kelemahan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan 10 sampel telur yang memungkinkan tidak cukup representatif metode pengujian yang membandingkan hasil. Sistem dengan pendapat pedagang telur juga dianggap kurang komprehensif. Selanjutnya ada hak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kesatu ada struktur dan format. Yang kedua ada metodologi. Yang ketiga ada referensi. Ya, selanjutnya ada hal yang perlu dikembangkan. Menambahkan visualisasi data atau grafik yang menjelaskan hasil penelitian dan membandingkan data yang lebih jelas. Selanjutnya ada usulan pengembangan. Usulan pengembangan untuk artikel mengenai penerapan logika fusi pada sistem pendukung. Pesan pemilihan telur meliputi beberapa aspek. Pertama, eksplorasi algoritma pembelajaran mesin lain seperti Coistry atau sistem natural untuk membandingkan akurasi. Selanjutnya ada hasil temuan artikel tentang penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan kualitas telur bebek oleh Agus Wantoro dan rekan-rekannya, mengembangkan tentang sistem pendukung keputusan atau biasa disebut SPK berbasis logika fusi untuk membantu masyarakat dalam memilih telur bebek yang berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telur bebek memiliki nilai gizi tinggi, masyarakat seringkali kurang dalam teliti penelitian pemilihannya. Dengan mengumpulkan statistik melalui studi literatur, observasi, dan wawancara, hasil pengujian terhadap 10 sampel telur menunjukkan 2 telur dinyatakan tidak layak memberikan akurasi sistem besar 80%. Dan seterusnya. Ini kayaknya yang ada dampak pada teknik. Artikel tentang penerapan logika fusi pada sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan kualitas bebek oleh Agus Wantoro dan rekan-rekannya menunjukkan dampak signifikan dari penerapan teknik fusi dalam pemilihan telur bebek. Sementara ini meningkatkan kualitas pemilihan telur dengan mengurangi ketergantungan pada metode tradisional yang kurang akurat serta mencapai akurasi 801 AM yang menentukan kelayakan telur. Langsung saja tentang menggali konteks baru atau menggali baru tentang implementasi logika fusi Tsukamoto untuk kepuasan mahasiswa dan pelanggan telur bebek. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang diucapkan, mohon dimaafkan. Ya, nun wal kulami mas.